Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas percaya proses. Bagaimana ceritanya kok kita bisa percaya proses? Oke, kita saksikan saja bersama. Nah, sejak awal kita itu percaya proses ya. Kenapa kita percaya proses? Nah, proses yang dilakukan oleh PSS Sleman ini adalah proses yang menurut pandangan saya pribadi itu cukup baik, itu ibaratkan cukup mengejutkan juga. Di sisi lain, kedatangan Coach Seto memang berpengaruh besar terhadap tim PSS Sleman ini ya. Banyak pemain-pemain yang dirotasi oleh Coach Seto ini, yang cuma tinggal dari dulu pemainnya yang di bawah itu, yang dari Dejan cuma tinggal Maslak aja. Nah, lainnya banyak yang dirotasi, seperti pemain-pemain yang dulu ada di skuad PSS waktu lama itu ya, seperti Purwaka Yudi, seperti itu masih ada sekarang di PSS Sleman. Nah, sejak awal Coach Seto sudah bilang ya, tidak ingin fokus terhadap turnamen pramusim ini. Turnamen pramusim ini hanya untuk ajang uji coba ataupun ajang uji ya taktik ya, ibaratkan seperti itu. Bahkan starting line up diturunkan oleh Coach Seto ini sejak awal itu sudah berubah-berubah. Yang pertama, waktu lawan Persis Solo, Seto itu menurunkan banyak pemain muda seperti M. Ridwan dan lain-lain ya, banyak. Lalu dirotasi lagi setelah lawan Persita Tangerang, juga banyak rotasinan lagi seperti Manda itu diturunkan ya. Semua pemain dapat jam terbang lah, ibaratkan dirotasi oleh Coach Seto ya. Kalau menurut pandangan saya pribadi, secara garis besarnya PSS Sleman ini sudah bagus progresnya. Dalam arti memang mereka melakukan hal yang baik ya, ibaratkan memainkan pemain muda dikombinasi dengan pemain senior yang berpengalaman seperti Boa Salosa, Todd Ferry dan lain-lain ya. Itu cukup fantastis juga bagi saya pribadi. Kalau saya melihat dari segi permainan PSS Sleman sendiri ini berlaga kemarin, walaupun PSS Sleman itu kalah dibantai oleh PSIS 5-2, tapi dari segi pola permainan, gaya permainan dan tenang oporane kuwi budget kita banget, ibaratnya PSS Sleman ini wis terbantai oke, tapi pemainnya iki iso santai memainkan taktik, iki iso rono rene santai, ora grasak grusuk. Wih, iki pemain ibaratkan itu ya pemain-pemain banyak pemain mudanya, tapi kok so santai tenang seperti ini ya. Ini yang dibutuhkan oleh suatu tim ya sebenarnya ya. Mungkin banyak tim-tim lain tuh mainnya gerasak gerusuk, tidak ada pola seperti meruwet budet. Nah, ini PSS Sleman ini beda. Waktu lawan Persita Tangerang, waktu PSS Sleman juga menang itu permainannya juga cukup baik ya, enak biar dilihat gitu, dilihat juga enak. Wah, permainannya penak. Waktu lawan Persis Solo juga PSS Sleman, wah itu tergolong gimana ya, cukup berhasil ya dengan pemain skuad pemain muda, ibaratkan pemain lokal. Nah, itu mereka targetnya cuma imbang, itu aja lah. Mereka bisa mencapai target imbang akhirnya ya. Itu cukup prestasi cukup baik ya bagi PSS Sleman. Menurut pendapatmu, Cuk, progres dari PSS Sleman ini bagaimana ini? Ya, cukup bagus sekali ya, John, untuk PSS Sleman. Yang pertama, mereka mendatangkan Coach Seto. Ini pelatih yang diidamkan oleh supporter Sleman lah ya dari dulu, dan akhirnya kembali lagi ke PSS Sleman. Terus yang kedua, mereka merekrut banyak pemain, terutama memang pemain berpengalaman lah ya, seperti Boa Salosa, seperti Todd Ferry, dan pemain asing lah ya. Tapi untuk yang lain, Coach Seto banyak memaksimalkan talenta-talenta muda dan talenta lokal pred dari Jogja atau DIY lah ya. Ini yang saya suka dari Coach Seto. Beliau ini adalah tipikal pelatih yang bisa memaksimalkan kapasitas pemainnya, terutama kapasitas pemain muda dan talenta asli Yogyakarta. Nah, ini yang tidak ada dalam diri Coach Dejan lah. Yang dulu sempat diprotes BCS. Memang untuk Piala Presiden ini Coach Seto tidak menargetkan juara atau gimana. Beliau ini kan memang dari awal menjadikan Piala Presiden ini untuk persiapan tim. Toh nanti ending-endingnya kan ya di Liga kan, pembuktian suatu klub, bukan di Piala Presiden. Piala Presiden ini hanya ya untuk persiapan tim. Kalau ada yang ngebet juara ya tanda kutip lah ya, agak norak gimana atau gimana. Masa ya turnamen pramusim ngebet banget sampai berkelahi di lapangan atau gimana, atau itu kan ya nggak etis lah ya, atau bahkan memecat pelatihnya.
Ya betul sekali. Ini hanya bahkan untuk ajang uji coba. Ya kita cuma bisa melihat dari segi pola pemainnya ya, pola permainannya. Ya kita kan menilai Pak. Kalau permainannya itu sudah ada perkembangan dan sudah oke ya, mungkin bisa dikatakan pelatih tersebut itu sukses gitu. Dan arti kalah apa-apa, tapi sepenting pola permainannya apik gitu. Wah, seperti itu. Nah, seperti yang saya lihat di tubuh PSS Sleman ini pola permainannya sudah mulai terbentuk ya. Wah, ini tim calon-calon ya, tim memang kalau untuk di Liga 1 kalau untuk juara memang masih lama. Tapi kalau hanya untuk target 10 besar atau 5 besar ya mungkin PSS Sleman ini pasti bisa lah dengan kondisi skuad seperti ini. Memang kalau menurut pandangan saya pribadi ya, itu belum ketambahan pemain asingnya nanti PSS Sleman yang belum dimainkan ya. Kalau dari pandangan saya pribadi memang seperti itu. Targetnya PSS Sleman ini untuk juara ya mungkin 2-3 tahun ke depan ya, itu masih agak lama. Tapi kalau untuk sekarang memang targetnya cukup bertahan gitu. Nah, soalnya memang Coach Seto juga baru masuk lagi di PSS Sleman ya. Setelah kemarin itu hengkang pindah ke PSIM Yogyakarta, berarti memang Coach Seto ini memulai dari nol lagi. Ibaratkan seperti itu. Ya agak lama lah prosesnya, tapi ya nikmati wae, santai gitu wae. Kalau menurut pendapat saya pribadi seperti itu ya. Kalau menurut pendapatmu Cuk, apakah Coach Seto ini menargetkan juara untuk tahun ini? Saya rasakan tidak ya, ketok. Kalau yang nggak salah saya dengar itu Coach Seto pas awal-awal perkenalan beliau itu kan ingin membangun tim, bukan ingin menjuarakan tim, membangun tim. Ini berarti beliau ini punya visi kedepannya lah, yaitu jangka panjang. Kalau menargetkan juara juga nggak realistis lah. Ini kan ya pelatih baru dengan apa ya, perombakan tim lah ya. Beberapa pemainnya itu kan ada yang hengkang, ada yang masuk lah. Tidak realistis kalau memang menargetkan juara loh. Dan itu bukan Coach Seto, itu bukan tipikal Coach Seto. Kalau yang saya tahu itu Coach Seto itu memang beliau adalah tipikal pelatih yang ya gimana ya, ingin membangun tim jangka panjang. Ya betul, tipikal pelatih ini memang tidak bisa untuk ditarget ya, kalau menurut pendapat saya pribadi sih. Pelatih Coach Seto ini tipikalnya pelatih yang santai tapi kelihatannya serius gitu. Dan arti memang tipikal pelatih yang bisa membaca situasi permainan. Dia itu terlihat santai, ketika pas conference pun juga santai. Ya gini Pak, Rabtu menang, itu imbang gitu loh, ibaratnya santai tapi progresnya selalu jalan dengan baik gitu. Ketika PSS itu ketemu tim-tim besar biasanya ya dulu itu ketika tim-tim besar malah bisa menang Mas, dengan sistem permainan seperti itu ya. Tapi kalau untuk kemarin kalau lawan PSIS itu memang saya rasa PSS masih perlu banyak yang dibenahi ya, karena memang banyak memainkan pemain-pemain muda dan juga ya blundere yo orang pelatih sebenarnya yo ono kipernya barang dan lain-lain ya. Kalau dari itu ya kita tidak bisa dipungkiri memang kalau dari permainan kemarin PSIS lebih unggul banget ibaratnya seperti itu ya. Jos tenan nek PSIS tahun ini. Tapi kalau PSS Sleman mungkin masih berprogres lagi ya, mulai dari nol lagi dari awal ya, itu memang agak susah. Kalau untuk pendapatmu Cuk, kan BCS pernah bilang yo ibaratnya Asia lah, berbicara tentang Asia yo mungkin beberapa tahun ke depan itu gimana ini Cuk? Ya lagi rame ya, Bali United kemarin menang di AFC lawan Kedah. Terus PSM Makassar menahan imbang Kuala Lumpur. Mungkin lagi hari-harinya tren Asia ya, berbicara Asia di sosial media. Ini kalau kita kaitkan dengan PSS Sleman, supporter Sleman juga menginginkan tim ini bisa berkancah di Asia. Ya nggak gampang, memang butuh proses. Sesuai judul, percaya proses ya. Coach Seto yang kita tahu itu kan dikontrak 2 tahun beliau. Jadi mungkin untuk awal-awal ini membangun tim, karena memang untuk pergi ke Asia itu sangunnya kudu akeh. Yang pertama mungkin kualitas pemain lah ya, mungkin dari apa ya, pemain-pemain muda yang sekarang ditampilkan bisa jadi nanti bisa untuk 2 tahun atau 3 tahun ke depan bisa matang lah ya, untuk siap
berkompetisi di Asia. Terus mungkin apa ya, dari manajemen PSS sendiri bisa apa ya, melengkapi verifikasi AFC lah ya. Di situ kan ada tertera 5 poin lah ya, ada pembinaan usia muda, ada kepelatihan, ada manajerial, ada legal, dan infrastruktur. Nah, ini perlu dibenahi dari manajemen PSS ketika nanti ingin masuk ke AFC. Ya betul, 5 aspek itu memang harus dibenahi lagi di tubuh PSS Sleman ya. Ya mungkin kedepannya PSS ini bisa lebih baik lagi, di liga juga mainnya enak ditonton lagi gitu. Ya mungkin nanti saya juga kalau sudah diperbolehkan lagi, ibaratkan ligane wis main meneh, engko nek ono penonton meneh ya saya bakal berkunjung ke Maguwo juga. Nanti juga ke Jatidiri, nek ada waktunya pasti juga ke sana-sana ya, ibaratkan seperti itu. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.